Salam adik-adik semua yang kakak kasihi. Gimana kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi adik-adik kita semua. Adik-adik semua jangan lupa ya mengikuti protokol kesehatan supaya adik-adik tetap sehat. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Belalai gajah ya adik-adik. Adik-adik ya. Lalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan sekarang anak monyet ya adik-adik ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Kingkong ya adik-adik ya. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dari terbit matahari ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ritual ini, adik-adik kita mau berdoa. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Adik-adik, sebelum kita ibadah, kita doa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan boleh sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya. Berkatilah Bapa, setiap pelayan firman, setiap pelayan, agar semua pelayanan dan ibadah minggu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Mari adik-adik, tadi kita sudah berdoa untuk membangkit semangat kita lagi. Adik-adik bernyanyi lagi lagu puji-pujian untuk Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh kakak kita Bento. Sebelum kita memulai firman Tuhan, marilah adik-adik kita bangkit berdiri semangat untuk memuji nama Tuhan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak sekolah minggumu datang ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan membukakan hati dan pikiran kami untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan juga yang terus menguasai hati dan pikiran anak-anak sekolah minggumu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan segerombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata,
Rabi, lalu mencium dia. Kata mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedang lalu menatakannya kepala imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu ini aku penyamun. Aku akan datang dengan lengkap pedang dan pentung untuk menangkap kamu. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini dengan tema Yesus ditangkap. Ada seorang misionaris dari Amerika, dia ingin melayani di salah satu negara yaitu di Afrika Selatan. Singkat cerita, 3 bulan setelah dia melayani, keluarganya ditangkap. Istrinya dibunuh dan anaknya juga dibunuh. Tetapi misionaris ini juga dipenjara. Ketika 1 bulan setelah dipenjara, terjadilah kebakaran sangat hebat di desa tersebut. Dan kepala suku mengatakan, bebaskan orang-orang yang ada di penjara tersebut agar mereka bisa melarikan diri. Tetapi ketika dia dibebaskan, misionaris ini mengatakan, kemana aku harus lari? Semuanya sudah terbakar. Dan ketika dia berjalan menuju ke satu tempat yang dia inginkan, tiba-tiba ada suara tangisan yang sangat begitu menggelitik di dalam hati dia. Siapakah itu? Ketika dia masuk ke tempat tersebut, tiba-tiba dia lihat ada seorang bayi. Dan bapak misionaris ini, dia mengangkatnya dan mengambilnya dan dia bawa ke tempat yang sangat-sangat dia inginkan. Ketika dilihat, wah, ternyata bayi. Dan ketika itu misionaris ini berdoa, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami agar bagaimana aku bisa membawa bayi ini dan siapakah kira-kira bayi ini tersebut dan milik siapakah bayi ini tersebut Tuhan. Ketika itu misionaris ini dia menghampiri kepada kepala suku tersebut. Dia membawa bayinya dan dia mengantarkan kepada kepala suku tersebut. Tiba-tiba kepala suku sangat kaget. Aduh, ini anak saya. Terima kasih Pak, engkau telah menyelamatkan anakku. Dan ketika sudah dikembalikan bayi ini, kepala suku ini mengajak misionaris ini untuk makan di rumahnya. Dan misionaris mengatakan, Pak, saya sudah mengembalikan bayi ini dan saya tidak tahu sebenarnya siapa pemilik bayi tersebut. Singkat cerita, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bapak misionaris ini terkaget. Ternyata anak bayi ini adalah milik kepala suku tersebut. Dan kepala suku mengatakan, apa yang engkau inginkan dari saya, Pak? Sang misionaris mengatakan, saya hanya ingin menginjili di lingkup sini untuk dia percaya kepada Yesus. Oh, silakan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, misionaris ini tidak pernah membalas apa yang telah diperbuat oleh lingkungan di sekitarnya. Istrinya dibunuh dan anaknya juga dibunuh. Tetapi dia tetap tenang untuk terus melayani Yesus. Berbicara tentang Yesus ditangkap merupakan peristiwa bagaimana Yesus dia tidak melakukan apapun juga. Sesungguhnya dia Yesus bisa melakukan hal mujizat. Ketika itu Yudas bersama-sama dengan segerombolan orang, dia datang untuk ke Getsemani untuk menangkap Yesus. Orang-orang yang bergombolan ini dia membawa pentung dan senjata. Dan Yudas mengatakan, orang yang aku cium ini itulah Yesus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya bukan sampai di situ saja anak-anakku. Ternyata apa yang dikatakan oleh Yudas itu juga yang dilakukan oleh dia. Dia berusaha mencium Yesus, Rabi. Lalu Yudas mencium Yesus. Ketika Yesus sudah dicium, datanglah orang-orang dan menangkap Yesus. Yesus tidak melakukan perlawanan, tetapi Yesus dia tetap tenang dan dia tetap dengan lemah lembut untuk menghadapi orang-orang segerombolan tersebut. Bahkan salah satu murid Yesus mengambil pedang dan dia tebas
telinga orang yang segerombolan itu, yaitu imam kepala tersebut. Dan Yesus mengambil telinga itu tersebut dan dipasangkannya kembali. Dari kisah ini, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai orang Kristen, kita jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Yesus sudah mengajarkan kita contoh di sini bahwa Yesus ditangkap. Dia adalah Tuhan, sebenarnya dia bisa melakukan untuk melepaskan diri. Tapi dia tidak mau melakukan hal ini karena dia ingin menuruti apa yang dikatakan oleh perintah Bapa tersebut. Mungkin kalau kita melihat tentang kisah ini, kenapa Yesus tidak mau melawan? Kalau Yesus melawan, berarti tidak menggenapi apa yang dikatakan oleh perintah Bapa. Tetapi Yesus menuruti apa yang dikatakan oleh perintah Bapa, dia tidak melawan. Tetapi dia dengan lemah lembut, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Oleh karena itu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Roma 12 ayat 17 mengatakan, jangan pernah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi perbuatlah untuk apa yang baik di hadapan kita. Itu yang harus kita ingat. Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yesus membalasnya dengan suatu kelemah lembutan. Matius 5 ayat 5 mengatakan, orang yang lemah lembut itulah yang akan memiliki bumi. Melalui firman Tuhan pada hari ini, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, menaati firman-Nya, dan kita melakukan apa yang terbaik untuk kehidupan keluarga kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa setia kepada Engkau dan kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini, biarlah segala hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami terus berdoa Tuhan untuk kehidupan kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati pekerjaan dari orang tua anak sekolah minggu-Mu di tempat ini, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu di Resort Jaya 1 ini. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu ini, Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau, Tuhan. Jauhkan juga Tuhan anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini dari mara bahaya. Biarlah Tuhan terus memberkati pendidikannya dan Tuhan terus memberkati di dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki aktivitas minggu ini, yuk kita lihat aktivitas minggu lalu.
Jatuh dia. Tuhan Yesus, Melodi, Kores, mau tidur. Berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Nah, untuk aktivitas minggu ini, Kak Winda mau ajak adik-adik untuk bercerita apa yang akan adik-adik lakukan jika adik-adik diperlakukan dengan tidak adil. Jangan lupa ya, ceritanya dikirim ke WhatsApp nomor di bawah ini. Ditunggu ya adik-adik. Terima kasih. Gimana adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Pintu supaya bermanfaat untuk adik-adik. Baik adik-adik, kita bangkit berdiri lagi, semangat memuji Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku taingkan, ku taingkan. Sekali lagi adik-adik ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku taingkan, ku taingkan. Baik adik-adik, kita akan memasuki persembahan ini. Kiranya adik-adik mau mengumpulkan persembahan dari papa mama untuk ke rekening di bawah ini. Selama persembahan, adik-adik berdiri lagi untuk semangat memuji Tuhan. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari anak-anak sekolah minggu, kita akan mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Berkati persembahan ini, biarlah menjadi persembahan bagi gerejamu. Berkati juga para orang tua anak-anak sekolah minggu kami, dan berkati juga anak-anak sekolah minggu GKPI Jelambar ini, agar semakin bertumbuh. Dan berkati juga para anggota guru-guru sekolah minggu yang melayani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
kasih. Adik-adik jangan lupa memakai masker dan sanitizer untuk mengikuti prosedur protokol kesehatan. Adik-adik jangan lupa ya pakai masker, cuci tangan, sanitizer. Sampai jumpa adik-adik. Dah.